Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPM ASPD yang berasal dari Kabupaten Bantul. Nah, soal ini diujikan pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 lalu. Namun saya baru bisa membuat videonya atau video pembahasannya kali ini. Langsung saja, kita akan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini berkaitan dengan infografis. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan infografis tersebut adalah, ya kalau kita lihat di sini infografisnya berkaitan dengan penyebab terbesar daya ingat menurun itu disebabkan oleh apa saja. Di sini ada yang disebabkan oleh stres, pola makan, berhenti belajar, dan long COVID. Oke, sekarang kita lihat pernyataannya. Nomor 1. Salah satu sumber menurunnya daya ingat pada manusia adalah serangan stres. Ya, apakah nomor 1 ini bisa diterima? Iya, ada kan di sini tadi di nomor 1. Nih, disebabkan salah satunya adalah stres. Yang kedua, pola makan tidak berpengaruh pada penurunan daya ingat manusia asal dapat selalu dikendalikan. Nah, ini salah ya. Justru pola makan itu juga berpengaruh terhadap daya ingat manusia. Yang nomor 3, selalu belajar sangat berpengaruh pada terjaganya daya ingat manusia. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita sering belajar, selalu membaca sesuatu, tentu informasi itu akan masuk ke otak kita dan mempengaruhi daya ingat kita. Karena otak kita diminta untuk selalu bekerja. Yang keempat, long COVID tidak berpengaruh pada penurunan daya ingat. Nah, ini salah. Kenapa? Karena long COVID itu berdampak juga dengan tingkat kemalasan kita. Jadi otak kita tidak dilatih untuk selalu berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi itu juga akan berpengaruh pada penurunan daya ingat manusia. Artinya soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang di nomor 1 dan 3. Nomor 2. Pertanyaannya adalah simpulan teks tersebut adalah, ya, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang opsi D, yaitu cara mengembangkan hobi menjadi peluang usaha. Karena teks bacaan ini berkaitan dengan cara kita mengembangkan hobi yang kita miliki agar menjadi sebuah peluang usaha. Ya kan? Berbicara tentang hobi yang ternyata hobi kita itu bisa menjadi ladang bagi kita untuk menghasilkan uang. Nah, kalau yang opsi A ini berkata kita wajib mengembangkan hobi menjadi peluang usaha. Nah, ini yang salahnya di sini ya, kata wajib. Karena hobi itu menjadi peluang usaha itu bersifat opsional. Ada orang yang memiliki hobi lalu mengembangkan menjadi peluang usaha, ada yang tidak. Ya kan? Jadi itu merupakan sifatnya opsional. Yang B, berbagai cara menggunakan hobi menjadi peluang usaha. Nah, di sini ada kata berbagai ya. Nah, ini mungkin salah penulisan di sini. Seharusnya berbagai. Nah, kata berbagai itu biasanya berkaitan dengan beberapa aktivitas, ya kan? Berbagai cara atau berbagai aktivitas. Nah, padahal di atas di teks bacaan itu tidak disebutkan aktivitas yang dilakukan itu seperti apa, itu tidak ada. Yang C, cara melakukan kesenangan sambil menghasilkan uang. Nah, ini juga kurang tepat karena kesenangan dengan hobi itu dua hal yang berbeda. Kalau kesenangan itu hal yang kita sukai. Kalau hobi itu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan atau untuk mengisi waktu luang. Dan itu dilakukan dengan kesenangan. Ya kan? Jadi dua hal yang berbeda. Artinya yang paling mendekati itu adalah yang D. Cara mengembangkan hobi menjadi peluang usaha itu adalah simpulan yang tepat. Sekarang nomor 3. Yang ditanyakan adalah kalimat fakta
pada kutipan teks tersebut terletak di nomor berapa? Nah, untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 1, ya kan, dengan nomor 2. Karena nomor 1 ini berkaitan dengan tanggal kejadiannya, ya kan? Kejadian apa? Kejadian tentang fenomena bulan purnama yang disebut sebagai snow moon, ya kan? Yang kedua, snow moon atau bulan salju purnama terjadi saat bulan mendekati titik terjauh dari bumi dalam orbitnya. Ini merupakan fakta, ya kan? Kalau bulan itu mendekati titik terjauh dari bumi dalam orbitnya, maka itu disebut sebagai snow moon atau bulan salju purnama. Nah, sedangkan nomor 3 ini dan nomor 4 adalah sebuah opini. Kenapa opini? Karena nomor 3 ada kata seakan. Nah, seakan ini merupakan indikasi atau asumsi atau pendapat. Begitu juga nomor 4. Nomor 4 itu ada kata yang mengindikasikan sebagai asumsi juga, yaitu ada kata mungkin, ya kan? Nah, ini salah. Jadi yang paling tepat adalah 1 dan 2, maka jawabannya adalah yang A. Sekarang nomor 4. Nah, yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf tersebut adalah, nah kalau kita berbicara ide pokok, saya ingatkan kembali seperti video saya yang lainnya, pokok, maka kita cari dulu kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utama, kita fokus aja di kalimat utama. Kalimat penjelasnya kita abaikan saja untuk menghemat waktu ya. Nah, kalimat utamanya pada teks bacaan tersebut terletak di awal bacaan yang ini, ya kan? Di kalimat pertama. Nah, sedangkan kalimat kedua sampai dengan kalimat terakhir itu adalah kalimat penjelas. Nah, ini kita abaikan saja. Nah, sekarang kita cari nih jawaban yang mendekati dengan kalimat utamanya yang mana dari A, B, C, dan D, yaitu yang A. Ya kan? Yang A mengatakan diet sebagai upaya untuk mendapatkan tubuh ideal, ya kan? Sama kan dengan apa yang dibicarakan di kalimat pertama. Nah, kalau yang kedua itu atau yang B, standar bentuk tubuh ideal zaman dulu dan sekarang. Nah, ini tidak ada yang membicarakan tentang standar. Ya kan? Teks bacaan itu hanya menjelaskan tentang cara untuk memiliki tubuh ideal, kemudian juga disertai dengan pengertian diet itu apa, ya kan? Kemudian tujuan diet itu apa, kemudian cara untuk menjalani diet itu seperti apa, itu aja yang dijelaskan. Tidak ada standarnya. Tidak ada standar tubuh ideal itu seperti apa zaman dulu dan zaman sekarang. Ya kan? Kalau yang C, ragam diet yang dilakukan. Nah, ini hanya menjelaskan informasi teks bacaan, ya kan? Di 2 kalimat terakhir. Kemudian yang D, perilaku diet yang ekstrim berbahaya. Nah, ini juga sama. Ini menjelaskan informasi bacaan yang ada di kalimat terakhir. Satu-satunya jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nomor 5, teman-teman. Nomor 5 yang ditanyakan adalah kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan. Oke, hubungan pertentangan dan hubungan sebab akibat. Oke, ditunjukkan nomor berapa? Kalau nomor 5, ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu menandakan hubungan pertentangan yang ditandai dengan konjungsi tetapi, ya kan? Nah, nomor 1 ini dikatakan hasil riset mengungkap bahwa tidak banyak remaja menjadikan Facebook dan Twitter sebagai media sosial favorit, tetapi lebih memilih YouTube dan TikTok. Jadi ada yang dipertentangkan di sini. Apa yang dipertentangkan? Yaitu media sosial favorit anak remaja, yaitu antara Facebook dan Twitter dengan YouTube dan TikTok. Itu yang ditentangkan. Sekarang yang nomor 2, hubungan sebab akibat yang ditandai dengan konjungsi karena, ya kan? Nah, hal ini terjadi karena konten yang ditampilkan di media sosial tersebut kurang mewakili keinginan dan masa perkembangan anak. Nah, jadi
hal ini terjadi itu mengacu pada kalimat sebelumnya, di mana anak-anak itu lebih memilih YouTube dan TikTok sebagai akibatnya, sedangkan konten yang ditampilkan bla 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 ini sampai dengan masa perkembangan anak ini itu merupakan sebabnya. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang D tadi, nomor 1 dan 2. Ya, sebenarnya banyak sekali konjungsi-konjungsi yang menandakan hubungan pertentangan dan sebab akibat. Jadi silakan teman-teman cari referensi di internet kata-kata apa saja yang menandakan hubungan ataupun yang menandakan hubungan pertentangan atau sebab akibat tersebut. Itu pasti akan keluar di setiap ujian. Nomor 6. Nomor 6 yang ditanyakan, makna kata elektronik yang sesuai dengan teks tersebut ditunjukkan nomor berapa? Nah, kalau nomor 6, ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena ini mengacu pada makna elektronik, ya, yaitu alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Nah, kalau di teks bacaan adanya di sini. Uang elektronik. Oke? Nah, kalau nomor 1 ini merupakan pengertian dari apa teman-teman? Pengertian dari software, ya kan? Yaitu perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Itu namanya software. Kalau nomor 2, karya hias dalam seni jahit menjahit dengan menempelkan. Nah, ini disebut sebagai apa teman-teman? Disebut sebagai inlay, ya, atau karya seni aplikasi. Kalau yang nomor 3, penerapan kemampuan untuk mengerjakan tugas. Nah, ini disebut apa teman-teman? Disebut sebagai soft skill. Nah, gitu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D. Sekarang nomor 7. Nomor 7 yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks tersebut adalah, nah, nomor 7 ini berkaitan dengan fenomena gerhana matahari gerhana matahari total ya, yang terjadi pada Senin tanggal 8 bulan 4 di beberapa negara ya. Nah, untuk soal ini juga dijelaskan di teks bacaannya bahwa gerhana matahari total itu terjadi ketika apa prosesnya itu juga dijelaskan. Kemudian waktu terjadinya juga dijelaskan, memperkirakan gerhana matahari total muncul pada pukul berapa itu ada. Kemudian di kalimat kedua, nah dijelaskan juga bahwa gerhana matahari total itu tidak dapat disaksikan di Indonesia. Nah, kemudian di kalimat terakhir, BMKG juga menyebutkan bahwa gerhana akan terjadi selama berapa jam. Jadi dia membicarakan tentang fenomena gerhana matahari total yang dapat dilihat di beberapa negara tetapi di Indonesia tidak bisa terlihat. Nah, tujuan penulisan teks tersebut adalah apa teman-teman? Apakah A, menggambarkan keunikan fenomena gerhana matahari? Tidak ya. Dia tidak menjelaskan keunikan di sana. Yang B, mengajak masyarakat yang berada di jalur lintas untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari total? Tidak ya, tidak mengajak juga. Kemudian di jalur lintas ini pasti mengacu pada negara Indonesia ya kan? Karena di garis khatulistiwa dan di negara kita itu tidak bisa terlihat. Jadi kenapa kita harus melihat kalau di negara kita tidak bisa melihat fenomena itu? Yang C, memberitahu waktu terjadinya fenomena gerhana matahari total dan cara masyarakat Indonesia yang ingin melihatnya. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi untuk apa kita hanya melihat gerhana matahari yang hanya beberapa menit ya atau beberapa waktu, dan sementara di negara kita itu tidak bisa melihat, ya kan? Nah, satu-satunya jawaban yang tepat adalah yang D, menjelaskan waktu dan proses terjadinya fenomena gerhana matahari total serta daerah yang dilewatinya. Artinya, teks ini hanya bersifat mendeskripsikan atau menjelaskan tentang waktu dan proses terjadinya fenomena gerhana matahari total. Dan itu hanya sifatnya memberitahu saja, itu ya. Selanjutnya, teman-teman, kita ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini yang ditanyakan, amanat yang sesuai dengan teks tersebut terdapat pada nomor berapa? Kalau nomor 8, kalau kita lihat di sini, teksnya ini membicarakan tentang persahabatan antara
dua orang perempuan, yaitu Almira dengan siapa satunya? Dengan Najma, ya. Mana. Dengan seorang bernama Najma. Nah, di mana Almira ini sebagai orang yang kaya, sedangkan Najma ini sebagai orang yang sederhana. Nah, dan mereka tetap bersahabat, dan si Almira ini tidak menganggap Najma ini sebagai orang yang tidak bisa menjadi sahabatnya. Justru dia sangat akrab dengan Najma ini. Itu yang digambarkan dalam bacaan tersebut. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa ya teman-teman? Untuk soal nomor 8, yang paling tepat itu adalah yang D, nomor 3 dan 4. 3 dan 4, coba kita cek. Nah, nomor 3, bijaklah dalam menanggapi sesuatu supaya tidak menjadi fitnah. Nah, nomor 3 ini bisa teman-teman konfirmasi, jawabannya ada di bagian sini. Aku bersyukur ternyata Almira tidak mengambil mentah-mentah berita tersebut. Dia bisa memilih mana yang benar dan yang salah, sehingga persahabatan kami tetap terjaga. Nah, bisa kan? Jadi si Almira ini sangat bijak dalam menanggapi isu-isu yang tidak benar tentang persahabatan mereka. Yang nomor 4, janganlah memandang perbedaan status dan kedudukan dalam persahabatan. Nah, ini bisa teman-teman cek di bagian awal bacaan, ya kan? Almira tidak pernah sombong meski orang tuanya kaya. Almira bahkan betah main di rumahnya yang sederhana. Maksudnya main di rumahnya si Najma ini ya. Nah, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah 3 dan 4. Nomor 9 teman-teman. Sekarang kita nomor 9. Yang ditanyakan nomor 9 adalah watak tokoh kucing ya. Wataknya itu seperti apa? Apakah digambarkan melalui tindakan, cerita, jalan pikiran, atau penceritaan secara langsung? Nah, kalau kita baca teks bacaan ini menggambarkan watak tokoh kucing yang suka menolong ini ya, itu terletak di bagian yang ini. Di bagian sini ya. Akhirnya kucing mencari perahu untuk menyelamatkan kelinci. Kelinci pegang tanganku, kata si kucing ya kan, untuk membantu menyelamatkan kelinci yang tenggelam. Nah, secara tidak langsung ini menggambarkan sebagai bentuk tindakan ya teman-teman. Tindakan di mana kucing mengambil perahu itu kan proses tindakan. Dia bergerak situ kan, dia mengambil perahu itu dengan bagian tubuhnya gitu kan. Artinya ada tindakan di situ. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Nomor 10 teman-teman. Nomor 10 ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang memutar latar waktu dan tempat. Oke. Nomor 10 ini sebenarnya teman-teman, nomor 10 ini kita tidak perlu membaca teks bacaan ini ya kalau saya. Kita langsung mengidentifikasi opsional pernyataannya. Nomor 1. Apakah ada pernyataan tentang latar tempat atau latar waktunya? Itu kan. Nomor 1 kita lihat. Ia melahirkan anak di 3 hari lalu dengan normal sesuai harapan semua anggota keluarganya. Nah, ini ada indikasi waktu. Ini kan 3 hari lalu. Ini indikasi waktu. Jadi bisa nih. Yang nomor 2, ia pun melahirkan dengan biaya terjangkau di bidan langganan. Ya kan? Di bidan langganan tanpa perlu dioper ke rumah sakit. Nah, ini ada indikasi tempat di bidan langganan. Artinya ini di klinik ya. Tempat nih, tempat. Jadi bisa. Nomor 3, ketakutan untuk dioper ke rumah sakit karena tekanan darahnya yang tiba-tiba naik bulan lalu pun sirna. Nah, ini walaupun ada kata rumah sakit, tapi ini belum mengindikasikan kalimat ini berada di rumah sakit ya. Jadi belum tepat. Nomor 4, Inaya menjadi kakak yang baik, berbeda dengan kebanyakan anak muda sekarang yang mengaku remaja era modern. Nah, ini juga kurang tepat. Tidak ada indikasi waktunya juga, tidak ada mengindikasikan tempatnya juga. Artinya yang tepat adalah 1 dan 2. Ada nggak jawabannya? Ada, yaitu opsi A. Itu ya teman-teman, tanpa kita harus baca teksnya. Nomor 11. Termasuk bagian alur apakah kutipan cerpen tersebut? Nah, nomor 11 ini kita harus harus bijak dalam menyikapi teks bacaan, khususnya teks bacaan yang bersifat fiksi. Nah, di sini pakai cerpen. Oke, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah
Yang B, pengenalan. Kenapa pengenalan? Kalau kita lihat di kalimat pertama di sini, dia menggambarkan tentang suasana atau keadaan di daerah tersebut. Kemudian setelah dia menggambarkan suasana dan keadaan daerah tersebut, dia mulai menggambarkan tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya. Nah, artinya kalau ada penggambaran suasana, penggambaran tempat, penggambaran tokoh, dia mengacu pada pengenalan cerita. Nomor 12. Kutipan cerita tersebut bertema. Nah, nomor 12 ini kalau kita lihat ya, teksnya ini berbicara tentang kisah curhat ya, kisah curhat seseorang yang itu yaitu tokoh aku kepada ibu guru ya, tentang kondisinya atau perasaannya saat ini. Nah, dan dia itu ceritanya berada di mana? Sepertinya ini di ruang BK ya, atau di ruang bimbingan konseling, karena di sini disebutkan gurunya adalah guru konseling. Nah, pertanyaannya tadi, kutipan cerita tersebut bertema apa? Apakah perasaan berlebihan pada diri seseorang? Tidak ya. Dia tidak membicarakan tentang perasaan berlebihan kepada diri seseorang. Yang B, kebimbangan dalam mengambil keputusan. Dia tidak bimbang di situ ya, tapi dia cuma bingung aja. Yang C, kebijaksanaan seorang guru pada muridnya. Gurunya belum memberikan solusi yang bisa mencerahkan si penanya ya, atau si tokoh aku tadi, jadi kurang tepat juga. Yang D, ketidakpahaman dalam menghadapi masalah. Nah, ini bisa, kenapa? Karena di sini di kalimat awalnya sudah disebutkan nih, aku masih tidak mengerti, dan dia bingung. Makanya dia ketemulah guru konseling di ruangan BK-nya atau di sekolahnya itu, dan dia minta pendapat lah kepada ibu guru BK terhadap kebingungannya itu. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 13. Dalam kutipan cerita tersebut, pengarang mengambil posisi sebagai apa? Nah, kalau teman-teman lihat dalam cerita ini, tidak ada penggunaan tokoh aku, tidak ada penggunaan tokoh saya, dan dia hanya sebagai seseorang yang mengetahui ataupun mengamati semua aktivitas tokoh dalam cerita. Tokoh-tokohnya siapa saja? Ada si Hera, ya kan? Ada Tiara. Kemudian siapa lagi? Ada satu lagi itu ada Sinta. Nah, mereka melakukan aktivitas apa? Di sini ada kata mendribble. Mendribble bola itu berarti aktivitas olahraga basket, ya kan? Nah, karena dia hanya mengetahui aktivitasnya saja dan menceritakannya, maka dia adalah sebagai pengamat di situ, ya. Bukan sebagai pelaku utama, bukan pelaku sampingan ataupun orang yang serba tahu. Nomor 14. Watak tokoh Irma dalam teks tersebut adalah, nomor 14 ini jawaban yang paling tepat adalah penuh semangat. Nah, teman-teman bisa meng-cross-check-nya di bagian di sini nih. Di bagian kalimat terakhir nih. Ya kan? Kamu tidak apa-apa Irma, tanya pelatih Irma yang ketika Irma itu kecapean ya. Tidak apa-apa Kak, jawab Irma. Terbayang dalam pikirannya bagaimana pertunjukan tari kemarin. Irma bangkit kembali mengikuti latihan tersebut. Artinya dia itu semangat untuk mengikuti latihan menari itu ya, walaupun dia tidak bisa gitu. Karena dia sebelumnya atau hari sebelumnya dia menyaksikan sebuah tarian dan dia itu sangat tertarik dengan tarian itu dan meminta kepada ayahnya, nih bagian sini nih, meminta kepada ayahnya agar dia bisa menari seperti itu. Akhirnya ayahnya itu mengantarkan dia ke sanggar tari, ya kan. Jadi dia penuh semangat nih sini untuk belajar nari. Nomor 15. Penyebab konflik cerita tersebut adalah, nah nomor 15 ini yang paling tepat itu adalah yang A. Saat tidur, Sustiwi menimpa adiknya. Nah, di bagian sini. Bagaimana bisa badan kamu menimpa adikmu? Jadi dia ini seorang kakak ya, Sustiwi ini kemudian tidur dan tidak sengaja dia itu tidurnya itu menindih
atau menimpa adiknya. Adiknya itu kebetulan masih bayi ya, makanya ibunya marah kepada Sustiwi tadi. Nah, kalau opsi B, Sustiwi sakit hati dipukul ibunya. Ini merupakan dampak. Kalau yang C, adik menangis dipeluk ibunya. Ini juga dampak sama. Yang D, ibu memukul Sustiwi. Ini juga dampak dari konfliknya. Nomor 16. 16 ini yang ditanyakan, tanggapan yang sesuai untuk cerita tersebut adalah, oke, kita lihat dulu nih. Ceritanya ini berkenaan dengan dialog antara si tokoh ibu dengan anaknya. Nah, anaknya kebetulan namanya si Fahri ini ya. Nah, tentang metode belajar yang efektif ya. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode belajar Pomodoro. Apa itu metode belajar Pomodoro? Yaitu belajar selama 25 menit, kemudian 5 menitnya istirahat. Nah, tanggapan yang tepat dari aktivitas itu adalah 1. Cerita mengandung muatan ilmu tentang metode belajar efektif. Benar nggak teman-teman? Iya, betul sekali. Nomor 2, watak tokoh Fahri digambarkan melalui jalan pikiran tokoh. Tidak ya. Justru aktivitasnya itu ditunjukkan melalui tindakan yang dilakukannya. Nih, misalkan di bagian sini ya. Nah, aku mulai belajar lebih ekstra. Ini kan apa namanya ya? Tindakan, bukan pikiran tokoh. Kemudian nomor 3, sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut orang ketiga terbatas. Tidak ya, bukan ya, tapi orang ketiga serba tahu di sini. Ya kan? Nomor 4, karakter Fahri memberi teladan pada pembaca untuk belajar lebih tekun. Iya. Nah, teman-teman bisa ngeceknya di sini nih. Nah, di sini di kalimat ini Fahri mengulangi cara yang sama hingga 4 kali. Ternyata dia bisa lebih fokus dan nyaman. Artinya dia tekun dalam menerapkan metode belajar itu. Jadi nomor 4 ini bisa nih. Jadi 1 dan 4. Ada nggak jawabannya? Ada dong, yaitu yang B. Nomor 17 sekarang kita. Nomor 17 ini ada infografik tentang 10 masalah besar lingkungan di Indonesia. Ada sampah, banjir, sungai tercemar, pemanasan global, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada persentasenya ya. Ya kan? Dari persentase terbesar itu 40% sampah, kemudian nomor 2 ada banjir, 11% itu ada sungai tercemar, dan yang paling kecil itu adalah abrasi dan pencemaran tanah sebanyak 2%. Yang ditanyakan adalah komentar yang sesuai dengan infografik tersebut adalah, nah, apa teman-teman? Yaitu yang nomor 2 dan 3, opsi B, ya kan? 2 dan 3 nih. Sekarang kita cek dulu nomor 1. Kesulitan air bersih menjadi masalah paling kecil yang perlu ditangani sehingga tidak perlu menjadi prioritas penanganan. Kita cek di sini. Apakah kesulitan air bersih menjadi prioritas terkecil? Tidak ya. Kalau di sini dia 3%. Nah, sedangkan yang paling kecil itu ada kerusakan hutan, ada abrasi, ada pencemaran tanah sebanyak 2%. Jadi kurang tepat nih. Yang nomor 2, sampah menjadi masalah lingkungan terbesar. Betul nggak? Betul, yaitu 40%. Nomor 3, masyarakat memerlukan mitigasi bencana banjir karena banjir merupakan masalah lingkungan kedua. Betul nggak? Betul juga, ya kan? Jadi sampah yang pertama, kedua banjir, ketiga sungai tercemar. Nomor 4, masalah banjir dan sampah saling berkaitan sehingga memerlukan solusi penanganan dan pencegahan yang sama. Beda ya. Sampah itu biasanya ada di sungai. Sampah itu biasanya bisa di sungai, bisa juga di darat. Ya kan? Kalau misalkan sampahnya dibakar juga bisa mencemari udara. Kalau banjir itu biasanya berkaitan dengan air ya kan. Jadi penanganannya pasti berbeda. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. B. Nomor 18. Nah, 18 ini nggak ada gambarnya ya. Oke, tapi kita lihat dulu pertanyaannya. Pernyataan yang merupakan solusi terhadap akibat penggunaan narkoba berada nomor berapa? Nah, sekarang kita langsung cross check aja nih pernyataannya ya. Nomor 1, pelajar harus mengetahui jenis-jenis narkoba dan menjauhi teman yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, ini salah.
Kita tidak perlu menjauhinya ya. Justru kita memberikan pendekatan, mengingatkan, kemudian memberikan masukan bahwa tindakannya itu salah. Jadi yang A dan B ini salah nih karena ada nomor 1. Yang nomor 2, masyarakat perlu memahami bahaya dan risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini bisa. Nomor 3, berbagai pihak perlu bekerja sama mengadakan sosialisasi berkaitan dengan dampak penyalahgunaan narkoba. Nomor 3 ini juga bisa. Nomor 4, pendidik perlu mencari bantuan medis dan dukungan yang tepat untuk pemulihan dan rehabilitasi narkoba, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Nah, ini salah. Kenapa? Karena orang yang sudah menggunakan narkoba itu bisa menjadi tanggung jawab tenaga medis. Tenaga medis dan tenaga rehabilitasi. Ya, kita sebagai pendidik itu atau guru tidak perlu terlibat ke sana. Kita hanya perlu melaporkan dan perlu mendampingi saja jika di sekolah. Artinya yang paling tepat jawabannya adalah yang mana? Yang C ya, maaf. 2 dan 3. Ya kan? Nomor 4 tadi salah ya. Sekarang teman-teman ke soal nomor 19. 19 ini yang ditanyakan adalah perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut. Nah, untuk soal nomor 19 ini jawabannya adalah yang C. Teks 1 itu pengenalan tokoh, yang kedua adalah pelarian masalah. Sekarang kita cek. Di teks 1 itu diawali dengan pengenalan tokoh anak laki-laki kecil yang ditemui Amelia itu bernama Abdul. Nah, kemudian dijelaskan juga usianya berapa, kemudian dia tinggal di mana, dan hidup dengan siapa, ya kan? Dan keadaan ibunya itu di mana, dan lain sebagainya. Berarti dia pengenalan tokoh, yaitu tokoh si Abdul. Kalau yang teks kedua, ini berkaitan dengan pelarian masalah atau sumber masalahnya itu sudah menemukan solusi. Nah, di sini kebetulan kasusnya adalah kita lihat di sini. Nah, berbagi itu baik, tapi caranya juga harus baik. Nah, artinya dia ini kedapatan mencuri ya, si tokonya ini, Amel ini. Ketahuan mencuri oleh si emaknya. Nah, mulai besok kamu tidak perlu lagi mencuri lagi. Emak akan kasih ayam goreng untuk kamu bagi ke anak-anak itu. Nah, artinya emaknya ini sudah memberikan solusi. Jadi, itu mengarah kepada pelarian masalah. Jadi C jawabannya. 20. Pernyataan yang merupakan penyebab terjadinya keringat ditandai nomor berapa, teman-teman? Nah, nomor 20 ini jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Nah, nomor 1, sistem saraf menstimulasi kelenjar kirin. Nah, ini bisa teman-teman cek di bagian sini nih. Nih. Bagian otak yang mengatur suhu tubuh akan mengirim sinyal pada sistem saraf nih untuk merangsang kelenjar ekrin ya, maaf ya. Bukan kirin ya, sorry. Jadi nomor 1-nya di situ. Nomor 2, bercampur zat natrium, urea dan anomia tidak. Ini bukan penyebab keringat. Nomor 3, suhu tubuh manusia berada di atas 37 derajat Celcius. Nah, ini bisa. Nah, teman-teman bisa ceknya di bagian sini nih. Nah, jika suhu tubuh naik melebihi suhu normal, yaitu tubuh 37 derajat Celcius, fungsi tubuh akan terganggu dan akhirnya mengeluarkan keringat. Gitu kan. Nomor 4, cairan tubuh yang berubah menjadi dingin. Nah, ini tidak ya. Masa orang kedinginan mengeluarkan keringat? Ya kan? Salah ya. Jadi, yang tepat adalah 1 dan 3. Maka jawabannya B. 21. Istilah tidak tepat yang terdapat dalam teks tersebut adalah, untuk nomor 21 ini jawabannya adalah yang B, ekologi dan erupsi. Nah, ekologinya ada di mana? Ekologinya ada di bagian sini dan erupsinya ada di bagian sini. Nah, kita cek nih kalimat yang ada di ekologi. Fenomena ini bukan hanya ancaman tersembunyi bagi ekologi kita di permukaan bumi. Nah, seharusnya kata ekologi ini kita ganti dengan kata iklim. Ya. Kemudian di kalimat erupsi, pada prinsipnya pada bawah atmosfer bumi mengandung berbagai gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air yang menyerap. Menyerap apa? Yang menyerap, seharusnya erupsinya diganti sinar. Nah, jadi yang tepat adalah B.
Nomor 22. Nah, 22 ini ada apa nih? Ada dua gambar teks iklan. Nah, pertanyaannya adalah iklan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan Pak Leo adalah. Oke, kita cermati ilustrasinya dulu. Pak Leo ingin membuang penanak nasi, gawai, dan beberapa bolam yang rusak. Oh, artinya ada tiga kategori. Nah, ini kategorinya adalah barang elektronik semua nih. Dia berniat membuang semua barang tersebut ke depo sampah elektronik. Oke, betul kan? Pak Leo tidak mau sampah elektroniknya merusak lingkungan. Oke, manakah yang paling tepat? Untuk nomor 21, untuk nomor 22, jawaban yang tepat adalah yang A. Teks 1 atau gambar 1 karena menampung semua jenis sampah elektronik. Nah, di sini. Semua jenis elektronik. Artinya, penanak nasi masuk, gawai masuk, kemudian bolam juga masuk. Oke. Nomor B, salahnya kenapa? Teks 1 karena memiliki layanan jemput sampah pada akhir pekan. Nah, ini tidak berkaitan ya. Kan Pak Leo bisa mengantarkan langsung ke sana. Yang C, karena melayani jasa penjemputan sampah setiap hari. Nomor 2. Ini juga tidak sinkron. Opsi D, nomor 2, karena menerima sampah elektronik seperti gawai dan bolam. Nah, ini kurang tepat karena dia hanya menyebutkan bolam dan gawai, padahal di sini ada penanak nasi. Nah, nomor 23. Oke, yang ditanyakan adalah persamaan dan perbedaan kedua teks ditandai nomor berapa? Oke, nomor 23 ini jawabannya apa, teman-teman? Nomor 23 jawabannya adalah yang D, 2 dan 4 ya. Nih, 2 dan 4. Kenapa? Kalau kita cek nomor 1 nih, kedua teks mendeskripsikan kota terbesar di Pulau Jawa, padahal dia hanya menyebutkan destinasi wisata. Teks satunya ya. Kemudian teks 2-nya juga menyebutkan tujuan wisata di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, di sini juga Jawa Tengah ya. Nih. Jadi salah nih, bukan kota. Nomor 2, kedua teks mendeskripsikan destinasi wisata di Jawa Tengah. Oke, benar tadi. Nomor 3, teks 1 menggambarkan keindahan alam. Teks 2 menggambarkan keindahan kota. Coba kita cek. Dia menyebutkan tentang negeri Kayangan. Oke, negeri Kayangan atau tol Kayangan, negeri yang berada di dusun. Nah, ini adalah keindahan alam ya. Oke, betul. Kalau yang teks 2 menggambarkan keindahan kota. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa Tengah, di Pulau Jawa bagian selatan setelah Malang dan Bandung. Kota Solo kaya akan budayanya sehingga, nah ini dia membicarakan tentang budaya ya kan? Salah satu budaya yang digambarkan di sini adalah tentang kirab pusaka 1. Artinya dia tidak menggambarkan tentang keindahan kota Solo situ. Jadi kurang tepat. Yang nomor 4, teks 1 menggambarkan panorama alam. Oke. Yang teks 2 menggambarkan keunikan budaya. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. D. Nomor 24. Ringkasan yang tepat dari teks tersebut adalah, nah kalau kita cek di sini ada paragraf 1, ada paragraf 2 teman-teman. Paragraf 1 intinya dia membicarakan tentang motor listrik menawarkan sejumlah kelebihan bagi para penggunanya. Artinya dia membicarakan tentang kelebihan motor listrik. Teks 2 atau paragraf 2, di satu sisi motor listrik juga memiliki kekurangan. Artinya dia membicarakan kekurangan motor listrik, ya kan? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang A. Kelebihan ini ada di paragraf 1, kekurangan. Kekurangan ini ada di paragraf 2 tentang motor listrik bagi penggunanya. Yang B mana? Yang B bagaimana? Yang B itu kinerja motor listrik lebih baik, tetapi juga memiliki kekurangan. Nah, ini adanya di paragraf 2. Yang C, walaupun jangkauannya terbatas, kinerja motor listrik lebih baik. Nah, ini hanya ada di paragraf 1. Yang D, motor listrik banyak kelebihannya meskipun harga baterainya mahal. Ini ada di paragraf 2 saja. Jadi yang tepat adalah yang A. Sekarang teman-teman ke soal nomor 25. Nah, soal nomor 25 ini yang ditanyakan adalah sinopsis. Oke. Sinopsis kutipan cerita tersebut yang tepat itu yang mana?
Nah, jika teman-teman mencermati di sini ceritanya antara tokoh Auri dan tokoh Aulin ya, yang mengemas peralatan astronografinya karena mengandung gelap dan sudah mulai gerimis ya. Jadi mereka beres-beres ketika mereka diskusi. Diskusi tentang apa? Diskusi tentang pelajarannya ya. Nah, sinopsis yang tepat yang mana? Sinopsis yang tepat adalah yang C. Kenapa yang A salah? Yang A, B, dan D itu adalah bukan sinopsis ya, tapi ini bagian ceritanya. Ya, yang B juga sama, yang D juga sama. Itu adalah potongan cerita atau sebagian dari ceritanya, tidak menggambarkan keseluruhannya. Kalau yang C ini menggambarkan pertama ya, menjelaskan aroma yang timbul karena hujan. Oke, tadi ada dan dampaknya. Aulin membenarkan bahwa pengalaman adalah guru terbaik, ini juga ada. Itu adalah poin-poin penting dari bacaan di atasnya. Nomor 26. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah nomor berapa? Nah, rumpangnya di sini ya. Oke. Kalau kita perhatikan kalimat setelah titik-titik ini membicarakan tentang apa? Yang pertama dulu ya, pada bagian bawahnya terpancang tiang kayu yang kokoh asli dari Kalimantan ya. Nih dari Kalimantan dan dengan tinggi kayu rata-rata 5 meter. Nah, artinya dia membicarakan tentang kondisi kayu, ya kan? Maka kalimat sebelumnya di sini juga harus membicarakan tentang kayu. Nah, kemudian kita cek yang bagian sini ya sekarang. Titik-titik tangga tersebut biasanya berjumlah ganjil sesuai dengan mitos setempat. Nah, artinya dia intinya membicarakan tentang tangga. Artinya di bagian sini dia harus membicarakan tentang tangga. Nah, dari kalimat 1, 2, 3, 4 manakah yang membicarakan tentang kayu dan tangga? Yaitu yang nomor 2 dan 3. Maka jawabannya adalah yang mana? Yang C. Kalau teman-teman merasa masih bimbang, silakan masukkan aja kalimatnya ini ke teks bacaannya. Nyambung atau tidak? 27. Pernyataan yang sesuai untuk melengkapi iklan rumpang tersebut adalah yang mana? Yang ini ya, maksudnya ya. Nah, nomor 27 ini jawaban yang tepat adalah yang B, karena di sini memerlukan nomor kontak yang bisa dihubungi karena ini berkaitan dengan iklan ya kan. Harga mobil yang ditawarkan saya rasa tidak perlu ya. Kemudian nama pemilik mobil yang membeli juga tidak diperlukan ya. Yang diperlukan misalkan BPKB ya kan. Kemudian keterangan surat persuratan. Nah, itu penting tuh. Yang D, syarat konsumen yang membeli. Nah, ini juga tidak perlu. Ya kan, karena masa menjual mobil milih-milih konsumen kan tidak logis ya. Nomor 28. Nah, di sini ada infografik tentang rata-rata waktu yang dihabiskan di TikTok Desember 2023. Oke, kita cek nih paragraf yang sesuai. Untuk nomor 28 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, sekarang kita cek dulu yang A. Sini ya. Britania Raya merupakan negara dengan rata-rata waktu penggunaan TikTok terbesar di dunia dengan 27,3 ribu jam per bulan pada Desember 2023. Oke, betul ya di sini ya. 27 Britania ya, oke betul. Satu peringkat di bawahnya Rusia 26,3, di bawahnya Rusia. Oke, betul ya. Betul. Negara dengan waktu yang dihabiskan TikTok terbesar lainnya di dunia adalah Australia dengan 23,6. Australia berapa? Nah, Australia di sini 23,4. Di sini 23,6, jadi salah. Yang C sekarang. Rusia merupakan negara dengan rata-rata waktu pengguna TikTok terbesar kedua di dunia dengan 26,3. Rusia tadi berapa? 26,3, betul. Britania di bawah Britania Raya dengan 27,3. Oke, betul tadi ya. Nah, negara yang dengan waktu yang dihabiskan TikTok terbesar lainnya adalah Amerika Serikat dengan 23,4. Amerika Serikat tadi, nah di sini 25,6. Ini salah berarti.
Yang D, Rusia merupakan negara dengan rata-rata waktu penggunaan TikTok terbesar kedua dunia dengan 26,3. Rusia tadi berapa tadi ya? Ya benar ya, 26,3. Di bawah Britania Raya 27,3. Oke, betul. Negara dengan waktu yang dihabiskan di TikTok terbesar lainnya adalah Amerika Serikat dengan 25,6. 25,6. Betul. Cek dulu. Rusia tadi berapa? Rusia tadi 26,3. Ya, betul. Kemudian di sini dikatakan ya, dan Indonesia berada di atas Meksiko. Betul nggak? Indonesia berada di atas. Nah, salah nih. Indonesia itu ada di bawah Meksiko. Jadi salah nih. Nah, satu-satunya yang tepat adalah yang B. 29. Kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah. Nah, kalau yang nomor 29 ini membicarakan tentang Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Pada peringatan hari tahun ini, OSIS SMP Mulia Jaya mengadakan sederet kegiatan. Ya, salah satunya itu adalah kegiatan bakti sosial berupa bantuan air bersih di sebuah desa terpencil. Kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat yang hampir putus asa karena kekurangan air. Untuk itulah OSIS merencanakan membuat sebuah poster. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang C, teman-teman. Bangun harapan mereka dengan setitik air dari kita. Kalau yang A ini kurang tepat. Karena gunakan air secukupnya demi generasi selanjutnya. Ini kurang tepat ya. Yang B, ulurkan tangan Anda untuk membantu hidup mereka. Nah, ini tidak ada hubungannya nih. Ya kan? Karena di sini ini membicarakan tentang air. Kalau untuk membantu hidup mereka itu biasanya berkaitan dengan pangan, kemudian kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Kalau yang D, bantuan Anda cerminan pribadi yang berbudaya. Nah, ini tidak berkaitan dengan aktivitas budaya juga. Karena membantu itu aktivitas sosial ya sebenarnya ya. Yang terakhir teman-teman, solusi terkait dengan peristiwa dalam teks tersebut adalah nomor berapa? Nah, kalau kita cermati teks ini berkaitan dengan apa? Tentang dampak pemanasan global. Nah, kira-kira pernyataan yang tepat yang mana? Yaitu yang P, 1 dan 4 nih, 1 dan 4. Coba kita lihat. Memikirkan solusi untuk menambah hasil produksi pertanian. Nah, teksnya kan membicarakan tentang dampak pemanasan global ya, yang salah satunya itu dampaknya itu berpengaruh terhadap banyak hal. Lebih-lebih sektor pertanian dan atau pangan yang paling berdampak. Nah, solusi terkait dengan peristiwa itu pastilah memikirkan solusi ya untuk menambah hasil produksi pertanian itu bagaimana. Jadi tepat nih nomor 1. Agar pemanasan global itu dapat teratasi dan kondisi pangan dan pertanian juga tetap jalan. Nomor 2, ada protes petani terhadap pihak berwenang agar diberi lahan baru. Nah, ini tidak tepat ya. Ini menambah masalah ini. Yang nomor 3, tidak ada bahan pangan karena semua tumbuhan dan hewan mati. Nah, ini juga bukan solusi. Nomor 4, petani harus lebih kreatif menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Nah, ini juga adalah solusi. Jadi tepat ya. Benar ya 1 dan 4. Jadi jawabannya B. Oke teman-teman, itulah pembahasan soal ASPD TPM 1 dari Kabupaten Bantul, soal nomor 1 sampai 30 paket 1 ya. Nah, saya rasa itulah pembahasan yang dapat saya lakukan. Jika ada pertanyaan terkait dengan pembahasan ini, silakan berikan komentarnya di bagian bawah. Dan jika teman-teman menyukai, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di pembahasan TPM 1 Bantul paket kedua pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.